Selamat siang Pak Iman. Bapak sedang apa ini? Siang Pak Pandi, ini Ya, saya sedang menata taman ini loh. Kelihatannya kok berantakan banget, banyak rumputnya. iya. Pak Iman, kalau saya mengganggu waktu Bapak sebentar boleh nggak? Ada sedikit yang saya ingin bicarakan ke Bapak. Oh, tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya sedang santai karena ini pekerjaan juga sudah selesai. Kita ngobrol di sana saja nggih Pak? Ya, mari Mak. Terima kasih Pak. Mari. Iya. Mari duduk sini Pak Pandi, kita ngobrol santai saja nggih. Terima kasih banyak Pak. Dan mohon maaf nih mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak mengganggu Pak. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya ini Pak? Kelihatannya sangat serius sekali nih Pak. Iya Pak ini. Akhir-akhir ini kan saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan suatu solusi Pak atas keresahan yang saya alami pada saat ini. Baiklah Pak Pandi. Semoga dengan pertemuan kita kali ini, Pak Pandi nanti bisa mendapatkan solusi atas keresahan Pak Pandi, dan semoga saya bisa membantu, Pak. Nah, Pak Pandi, coba Pak Pandi ceritakan apa yang membuat Pak Pandi resah saat ini. Begini Pak Iman, kemarin kan saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya, terutama dalam pembelajaran selama ini, Pak. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Pak Pandi hingga Pak Pandi mendapat teguran? Coba Pak Pandi jelaskan detail peristiwanya, Pak. Iya, Pak. Kemarin kan itu saya dipanggil Kepala Sekolah di ruangan beliau, Pak. Kepala Sekolah menegur saya atas keterlambatan yang saya pada saat akhir-akhir ini, Pak. Padahal saya kan setiap datang terlambat, saya selalu ngirim izin, Pak, atau WhatsApp Hmm. meminta izin. Lalu menurut Pak Pandi, alasan apa yang membuat Pak Pandi sampai datang terlambat, Pak? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan nih, Pak. Karena saya banyak tugas yang saya selesaikan pada saat itu. Ya, sebagai Waka Sarpas, saya harus menyiapkan aula misalnya pada saat itu akan dipakai untuk P5, Mulmed, untuk untuk IHT. Pada saat itu saya harus persiapkan, terus pada lab OSN itu juga saya harus persiapkan. Pokoknya banyak lah Pak pekerjaan saya itu Pak. Terus apalagi menjelang akreditasi sekolah. Hmm, jadi begitu masalahnya. Menurut Pak Pandi, apakah panjenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Pak? Ya, saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Pak. Karena setiap hari saya datang terlambat di kelas. Meskipun saya itu sudah minta izin. Bagaimana ya Pak ya? Yang apa yang saya harus lakukan? Kan itu kan kerjaan saya Pak. Nah, betul sekali Pak Pandi. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari atau sering, pasti beliau tegas. Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, ya memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita. Lalu, apa yang menjadikan keresahan Pak Pandi? Iya Bu Pak Iman. Saya memang merasa kurang disiplin ya. Walaupun sebagai waka adalah tugas, tapi tugas mengajar adalah kewajiban utamanya. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak nih Pak pada kepala sekolah itu sendiri Pak. Karena ketika saya ditegur ini saya sedikit kurang menerima Pak. Ya mungkin karena saya punya alasan karena saya seperti itu.
Gitu. Berarti karena Pak Pandi kurang disiplin dengan sering datang terlambat kelas, jadi Pak Pandi ditegur oleh kepala sekolah. Dan Pak Pandi resah karena teguran kepala sekolah kurang Pak Pandi terima, sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Pak Pandi, bagaimana dengan sikap Pak Pandi tersebut? Ya, seharusnya saya menerima dan sadar, Pak, bahwa saya melakukan memang salah, Pak. Tapi kemarin kan saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung, Pak. Karena apa sih ya, apa ya langkah selanjutnya yang saya harus lakukan, Pak? Apa yang Pak Pandi akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahannya Pak Pandi? Rencana saya sih ingin menemui kepala sekolah, Pak, untuk minta maaf agar tidak ada suatu kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah itu sendiri. Lalu bagaimana Pak Pandi ini memperbaiki masalah kedisiplinan? Nah itu, Pak, yang saya bingungkan. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga supaya tidak menelantarkan atau mengabaikan anak didik saya, Pak. Menurut Pak Pandi nih, kekuatan apa yang Pak Pandi miliki untuk mengatasi kedua masalah tersebut? Saya ini terbiasa disiplin, Pak. Dan sebenarnya saya juga, mungkin saya ada 2 admin nih, Pak, atau staf Sarpras. Mungkin beliau bisa saya aktifkan atau bisa sinergi dengan 2 admin itu, Pak. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Solusi yang akan Pak Pandi lakukan sudah sangat bagus untuk mengatasi masalah yang Pak Pandi hadapi saat ini. Namun itu juga kita perlu untuk saling kerjasama dengan baik, kemudian saling memotivasi, kemudian memberikan apresiasi untuk admin tersebut. Kemudian tentunya kita lakukan dengan setulus hati ya Pak ya. Tidak menyinggung hati dari staf administrasi yang Pak Pandi miliki. Oh iya Pak Iman ya, betul sekali Pak Iman yang Bapak Iman katakan ini. Saya juga memikirkan tentang hal itu Pak. Syukurlah sekarang saya merasa lega Pak. Karena jujur saya takut nih Pak mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan agar ada kekhawatiran, takut salah langkah Pak. Alhamdulillah syukur Pak Pandi kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Pandi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Pandi lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Mungkin mengenai hubungannya Pak, hubungan dengan kepala sekolah ya. Mungkin saya akan bertemu dengan kepala sekolah dan mengutarakan permohonan maaf Pak. Mungkin besok saya akan ketemu dengan kepala sekolah itu sendiri. Dan masalah kedisiplinan ke depan, saya akan lebih datang pagi untuk menyiapkan segala sesuatunya. Namun sebelum itu juga saya akan berbicara dengan admin saya, admin Sarpras, supaya bisa membantu tugas-tugas saya yang banyak ini, Pak. Itu yang sangat bagus sekali Pak Pandi. Semoga dapat segera terlaksana, kemudian masalah Pak Pandi terselesaikan, dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah gitu Pak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Pak Iman untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Pak. Iya Pak, amin, 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 ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Pandi. Baik Pak Iman, saya permisi dulu nih. Saya akan ke ruang guru dulu. Oh, nggih, ya Pak Pandi. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Pak Iman. Salam sehat, bahagia selalu Pak Iman. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol, apa nih yang Pak Pandi rasakan pada saat di coaching? Jadi saya menjadi lebih percaya diri, Pak. Nih, setelah ini saya belajar banyak tentang diri saya sendiri dan bagaimana saya dapat memberikan atau mencapai tujuan saya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Saya bimbingannya terus bisa memecahkan masalah sehingga saya ke depan saya bisa bisa melakukan hal-hal baru atau perkembangan baru supaya dalam saya melakukan segala sesuatunya bisa selalu berkolaborasi atau bisa menempatkan suatu ide-ide baru dari Bapak itu sendiri. Siap Pak, tetap semangat nih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.